kaget mungkin termasuk netizen ya. Nah itu mungkin bisa ceritain emang karena itu kan pernah statement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Mungkin kenapa mungkin berbeda dengan? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya rela kehilangan badan saya, ya body saya yang bagus, ya kehilangan pekerjaan saya. Yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Itu setelah lahir. Mbak, hubungan kamu dengan RK apakah ada perjanjian yang kalian buat sendiri atau seperti apa? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Bahkan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mendm duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong, fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Kalau saya emosi. Kita tanggung jawabnya apa? Diantaranya apa yang kamu sebutkan kalau yang kamu sebutkan diantaranya? Nanti ya. Kita sampaikan aja supaya itu jelas. Iya, apa? Diantaranya apa? Ya, silakan Lisa. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya, karena terlalu banyak difitnah. Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Mbak Lisa nggak? Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Alisa, betul, sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama Tidak ada. Kalisa, emang bener nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan Betul. Betul. Bentuk ancamannya seperti apa? Kalisa menceritakan itu Sabar apa sampai nggak kamu dapat ancaman untuk mengaku hal ketika ditawarin sejumlah uang seperti apa mungkin juga. Biar kuasa hukum saya yang jelas. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Kalisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gini ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk modus USG. Ya, bisa. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksudnya bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi bukan tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG. Karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada, Kak? Hanya melalui ajudan. Dari yang kamu dinyatakan positif sampai Betul. kan tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Kebutuhan Anda hanya 3 minggu, nggak bisa. Bagaimana? Anda dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah hamil. Dengan lagi pertemuan. Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak RK menjauh? Tahu mungkin karena saya hamil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.